Halo, selamat sore dulur. Kabar baik, kabar sehat ya. Syukur alhamdulillah. Amin. Sore ini saya kembali bikin video nih lur. Pekerjaan pondasi borpel menggunakan alat XCMG XR 180. Kalau kemarin saya video yang 150, ini yang 180 lur. Saya tadi malam itu pulang dari Solo, survei proyek di Sukoharjo itu, langsung kembali ke Kulon Progo ke mes teman saya. Rencana besok pagi saya pulang lagi ke Kebasen. Ini sore ini saya menyempatkan untuk bikin video ini proses install besi tulangan pondasi borpel. Kita lihat ini teman-teman sudah mulai pelaksanaan pekerjaan pemasangan tulangan besi lur. Untuk pondasi borpel diameter 1500 mili. Ini termasuk borpel yang sangat besar, bukan medium lagi, tapi pondasi borpel super ini lur. Sama seperti yang kemarin saya bikin video, hanya kemarin proses pekerjaannya pengeboran. Nah ini tadi selesai bor, langsung install besi, untuk kemudian nanti dilanjutkan pemasangan pipa tremi dan pelaksanaan pengecoran. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar, aman, tanpa kendala, dan hasilnya bagus. Adapun untuk proses pemasangan besi, untuk proses join dan penyambungan seperti biasa lur. Jadi per section, ini ada 3 section panjang 12 meteran ini. Jadi pemasangannya per 12 meter, nanti diganjal besi, kemudian section kedua dipasang, tulangan ketemu tulangan, nanti baru dilas. Pengelasannya pun kita menggunakan LB52U yang ukuran 3,2 sampai 4 mili lur. Karena beban berat besi, sehingga pengelasannya pun harus kuat, harus dengan tipe kawat las yang bagus. Ini di sebelah sedang proses pemancangan seat pel yang berfungsi untuk menahan agar tanah yang nanti dikerjakan untuk pondasi borpel tidak slide, tidak longsor, dan tidak melodot gitu lur. Kalau melodot kan bahaya, soalnya ditindih beban 60 ton. Jadi kalau untuk pekerjaan alat-alat berat yang melibatkan mesin-mesin besar itu harus benar-benar safety. Di samping harus safety untuk peralatan, juga harus safety untuk keselamatan pekerja juga pastinya nomor 1. Di samping itu juga dalam pekerjaan borpel itu dibutuhkan kekompakan, kematangan dalam bekerja lur. Apalagi ini melibatkan peralatan-peralatan berat dan lebih dari 1 unit yang bekerja dalam satu pekerjaan, itu dibutuhkan koordinasi yang bagus. Ini kolaborasi antara XCMG XR 180, Kobelco SK200 Geospec, dan Link-Belt Crawler Crane LS78 Sumitomo lur. Pekerjaan pondasi borpel satu set peralatan ya ini lur, ada trailing rig, crawler crane, dan excavator. Trailing rig sendiri fungsinya jelas untuk produksi borpel, untuk lubang, untuk pengeboran. Crawler crane untuk melayani untuk servis, baik pemindahan barang, install besi maupun pengecoran. Dan excavator untuk clearing lokasi dan penyiapan lahan, baik itu untuk manajemen limbah maupun membuang limbah lur. Hanya biasanya kita kadang kalau pekerjaan-pekerjaan yang volume kecil seperti diameter 60, kedalaman 12 sampai dengan 20, kita biasanya hanya menggunakan drilling rig, borpel itu sendiri, sama excavator. Terlebih kadang kita kerja di lokasi yang tidak memungkinkan untuk manuver lebih dari 2 unit. Nah, kita biasanya tidak menggunakan kren. Nah, di sini karena lokasinya luas, volumenya juga sangat besar, jadi mutlak harus dibutuhkan crawler crane untuk mensupport pekerjaan install besi dan pengecoran. Pondasi borpel ini sendiri digunakan untuk konstruksi jembatan lur, konstruksi jembatan sungai untuk jalan kereta api Bandara Yogyakarta International Airport. Nah, jadi sama seperti video saya kemarin yang XCMG 150, ini terusannya lur. Ini di lokasi berbeda tapi masih satu proyek. Kemarin itu operatornya teman saya, cuman saya tidak bekerja di PT itu lur, jadi kita videonya agak jauh, nggak bisa deket, nggak bisa detail. Dan ini juga saya masih satu perusahaan dengan PT ini. Kebetulan ini teman-teman saya semua juga, termasuk pelaksananya, operatornya, dan semua kru-krunya teman. Tapi tetap karena bukan tim sendiri, jadi saya nggak bisa video lebih dekat, lebih detail. Di samping itu juga keterbatasan kamera saya lur.
Jadi kemarin ada yang menyarankan untuk lebih dekat lagi. Paling nanti kalau tim saya sudah mulai bekerja lagi lur, nanti saya bikin video yang lebih detail, lebih dekat. Terima kasih atas sarannya lur. Setelah selesai install besi, kita lanjut pemasangan pipa tremi lur. Kita menggunakan pipa tremi ukuran 10 in di sini. Karena untuk lubang besar, pipa treminya juga harus besar, agar nanti pada saat pengecoran bisa menekan sedimen dan air dari dasar lubang borpel lur. Jadi nanti hasilnya bagus. Dan sementara ini truk mixer juga sudah mulai datang ini lur. Untuk TM pertama ini udah onsite dari PT SKS. Truk ini menggunakan truk UD Truck Squester lur, Volvo. Truk ini seperti yang pernah saya review dan buat video waktu di Lampung lur. Videonya nanti ada di layar akhir. Yang pasti ini truk bagus lur, karena standar Eropa baik dari mesin, desain maupun interior. Audionya juga bagus, jeduk-jeduk. Terus juga di kabin juga ada tempat tidurnya, kalau drivernya lelah tinggal ser turu. Truk ini juga dilengkapi lampu strobo lur. Jadi kayak bus-bus eksekutif naik malam kayak lur. Kelap-kelip kayak lampu disco kayak nang jero karaoke. Nah ini lur, mulai proses pengecoran pondasi borpel menggunakan crawler crane link belt LS78RM Sumitomo. Proses pengecorannya sendiri tadi seperti yang diulas di awal itu menggunakan pipa tremi lur. Pipa tremi harus sesuai dengan panjang borpel. Jadi kalau di sini panjang borpelnya 39 meter, pipa treminya juga harus 39 meter. Agar bisa maksimal nanti pada saat penuangan beton. Karena pengecoran yang baik adalah beton yang pertama kali dibuang, itu yang nantinya berada di paling atas pada saat agregat, pada saat pengecoran selesai. Top cornya kelihatan. Ya begini lur, kalau kerja di proyek nggak kenal waktu, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, pokoknya kerja terus, hajar terus. Tapi alhamdulillah, karena masih banyak yang belum kerja, masih banyak yang nyari kerjaan, masih banyak yang di PHK, masih banyak yang kedileng-gelimpang di rumah, nyari kerjaan juga sulit. Ini kita semua teman-teman masih diberi rezeki untuk terus bekerja. Jadi nggak ada istilah kata mengeluh, kurang ini kurang itu, nggak ada. Semakin kita mengeluh, semakin kita tenggelam. Semakin kita gersula, semakin kedileng-gelimpang. Gue prinsipnya kayak gitu lur. Bekerja dengan senang hati, bekerja dengan gembira akan membawa hasil yang baik. Entah itu masalah rezeki, entah itu masalah kesehatan, entah masalah mutu dan kualitas dalam pekerjaan, yang tentunya akan membawa manfaat untuk orang banyak lur. Apa orang bangga sih? Pengecoran pondasi borpel harus kontinu lur. Ini TM1 udah selesai, lanjut TM kedua. Tidak boleh ada jeda untuk menghindari setting pada beton. Karena kalau setting nanti menjadi sulit dan berpotensi ada kegagalan pada saat pengecoran. Oke, berikutnya kita lanjut pengukuran kenaikan muka beton lur. Pengukuran kenaikan beton ini berfungsi untuk mengetahui seberapa tinggi beton yang sudah masuk, karena akan dilanjutkan proses pemotongan pipa tremi. Pemotongan pipa tremi sendiri prosedurnya harus menyisakan minimal 3 meter pipa yang tertanam di beton segar lur. Minimal 3 meter, lebih bagus lagi 4 atau 5. Sehingga nanti penuangan beton berikutnya menjadi lancar dan bisa sampai selesai di top cor atau level yang sudah ditentukan. Oke, mungkin gitu dulu lor video saya kali ini ya. Insya Allah tetap lanjut, besok tetap update yang bagus-bagus. Jangan lupa itu di subscribe, di share ke teman-teman juga untuk berbagi informasi untuk dulur-dulur semua. Saya matur nuwun banget atas dukungannya selama ini, sarannya saya tunggu, kritikannya saya tunggu, makiannya, buliannya saya tunggu. Pokoknya pencinta alat berat, pencinta truk, pencinta bus sampai motor, pokoknya bisa kumpul di sini. Karena saya membahas seputar itu, saya membuat video dan konten seputar mesin, seputar kendaraan, seputar itulah pokoknya lah. Sehat dan sukses selalu untuk dulur-dulur semua. Matur nuwun, salam.